Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas C, kelas e-bisnis akan mempresentasikan tentang konsep e-bisnis di era pandemi. Pertama kita itu cari tahu dulu ya, apa itu sih e-bisnis. Jadi e-bisnis itu merupakan sebuah kegiatan bisnis yang dilakukan di internet dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Hal ini juga bukan meliputi pembelian, penjualan saja atau pemberian jasa saja, tetapi kita juga memikirkan tentang pemberian pelayanan kepada pelanggan dan juga kerjasama dengan rekan-rekan kerja atau rekan-rekan bisnis lainnya. Nah, latar belakang kami apa sih? Di era sekarang, di era pandemi sekarang itu, bisnis-bisnis itu sektor-sektor manapun itu kesulitan sebenarnya. Mereka ini sulit beradaptasi, di mana yang paling terdampak itu salah satunya itu adalah industri menengah ke bawah, yaitu seperti UMKM, pedagang-pedagang kecil. Mereka tidak bisa menjajakan jualan mereka atau bagaimana karena pandemi ini, situasi sekarang. Nah, misi kita itu apa? Misi kita itu adalah mengembangkan pasar dari UMKM itu tersendiri, yaitu dengan menggunakan strategi pemasaran yang lebih luas melalui digital, melalui e-commerce, melalui platform online, melalui sosial media atau marketplace lainnya, dan media-media yang online yang sekarang banyak sekali digunakan masyarakat. Yang menjadi visi kita yaitu membantu untuk pelaku UMKM itu bisa lebih berkembang. Mereka jadi melihat, oh pasar kita itu bukan hanya di sini, pasar kita itu ada di luar sana juga. Kita juga bisa memberikan UMKM tersebut suatu wadah untuk mereka berkreasi dan memasarkan produk. Nah, gimana dengan menggunakan media online di tengah pandemi ini? Banyak sekali kalau orang-orang yang masih tidak mengerti teknologi. Nah, maka dari itu penting sekali e-bisnis ini untuk diterapkan di sebuah UMKM. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. 6 yaitu judul konsep e-bisnis. Usaha pemanfaatan pemasaran online menggunakan e-commerce dalam mempertahankan bisnis UMKM di masa pandemi COVID-19. Konsep ini bergerak di bidang pengembangan kewirausahaan dan ekonomi serta teknologi informasi atau media sosial. Pembahasannya ada di slide 8, yaitu masalah yang dihadapi oleh mayoritas UMKM di Indonesia adalah kurangnya pemanfaatan digital e-commerce melalui platform online, seperti kurang kreatifnya dalam pembuatan konten di media sosial, serta belum mempunyai website dan market plan untuk memperluas jangkauan penjualannya. Saya akan menjelaskan tentang pengguna media sosial di Indonesia. Yang pertama adalah Facebook. Facebook masih menjadi media nomor 1 yang paling banyak dipakai di Indonesia dengan 80 juta pengguna. Yang kedua adalah Instagram. Instagram merupakan aplikasi yang paling banyak dipakai oleh kalangan anak muda dengan 52 juta pengguna. Yang ketiga adalah Twitter, di mana Twitter ini merupakan informasi yang paling cepat tersebar dengan 38 juta pengguna. Oleh karena itu, dengan keunggulan teknologi informasi ini harusnya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis UMKM agar dapat meraih keuntungan yang optimal. Jika media sosial ini dimanfaatkan secara optimal, maka hal ini dapat membantu bisnis UMKM dalam memiliki pelanggan baru. Adapun 4 strategi yang dilakukan dalam bisnis UMKM. Yang pertama adalah pembuatan platform pemasaran secara online. Yang kedua, pengelompokan produk berdasarkan jenis dan kategorinya. Yang ketiga adalah sosialisasi kepada para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya di platform yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah promosi secara teratur. Adapun beberapa platform yang digunakan dalam pemasaran secara online. Yang pertama adalah Instagram. Instagram merupakan fitur dan tampilan yang memiliki keunggulan yang menarik bagi para penggunanya. Aplikasi ini juga sangat memudahkan bagi UMKM dalam berbagi foto dan video kepada pengikutnya. Foto dan video juga dapat ditambahkan dengan deskripsi produk agar produk UMKM semakin diminati serta menampilkan hashtag, yaitu sebagai penanda kategori sebuah foto ataupun video sehingga dapat mudah dicari. Yang kedua adalah Facebook, di mana fitur grup jual beli dan fanpage yang digunakan untuk berjualan. Grup jual beli suatu barang pastinya sudah banyak, tetapi dibutuhkan yang mendalam strategi dalam memposting setiap item barang dagangannya. Fanpage di Facebook dapat digunakan untuk membangun toko online atau katalog yang mempresentasikan bisnis UMKM. Platform media sosial ketiga yaitu ada Twitter.
Fitur yang digunakan dalam media sosial ini adalah mudahnya pengaksesan dalam mencari informasi melalui hashtag dan cepatnya penyebaran informasi tersebut dalam tweet yang disajikan oleh pengguna Twitter. Di Twitter, kita dapat membuat sebuah akun atau page yang fungsi dari page ini adalah untuk memberikan manifest atau pesan dari seseorang yang nantinya akan diupload melalui akun page Twitter tersebut. Dengan begitu, tiap-tiap UKM yang ingin mengenalkan usahanya dapat diakses dengan mudah melalui satu akun tersebut. Dan juga informasi yang singkat dan jelas mengenai pemilik dan usaha yang sedang dijalankan. Lalu selanjutnya ada website. Website yang dibangun ini memberikan informasi lebih luas kepada masyarakat mengenai profil maupun konten-konten produk yang ada di UMKM tersebut. Rancangan ini nantinya dapat melakukan transaksi pembelian baik ketika menggunakan desktop maupun smartphone. Saat pertama kali membuka situs ini, sangat jelas bahwa desainer mengambil pendekatan mobile first. Unsur-unsur yang digunakan sangat user friendly atau mudah digunakan atau sangat bersahabat. Memiliki tampilan yang konsisten, mudah diakses, dan tidak peduli bagaimana cara kita berinteraksi dengan lainnya. Selanjutnya yakni pembuatan marketplace. Pada saat ini karena adanya pandemi COVID-19 yang tengah merebak di Indonesia, tentunya semua masyarakat dituntut untuk di rumah saja. Nah, dengan adanya pemasaran UMKM secara e-commerce melalui marketplace dalam jual beli secara online, ini tentunya sangat mempermudah penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara online. Masyarakat tidak perlu ke pasar tradisional untuk melakukan transaksi jual beli. Kami telah memilih 3 marketplace terbesar di Indonesia, yakni yang pertama Shopee, yang kedua Tokopedia, dan yang ketiga Lazada. Yang pertama Shopee. Shopee ini adalah marketplace terbesar pertama di Indonesia dengan rata-rata peminatnya adalah kaum perempuan. Keuntungan dari Shopee ini adalah penjual ini sangat peduli tentang bagaimana reputasi toko mereka dan bagaimana mengumpulkan pelanggan, sehingga pembeli memiliki pengalaman belanja yang lebih baik. Keunggulan lainnya yakni tidak ada biaya promosi, tidak ada biaya pendaftaran. Lanjut yang kedua yakni Tokopedia. Tokopedia telah mendorong pemanfaatan ekonomi digital dengan memotivasi masyarakat Indonesia untuk mulai berjualan secara online. Inisiatif ini dilakukan dengan membangun platform yang memungkinkan setiap orang dapat memulai dan menemukan apapun dan dimanapun. Maka diharapkan dengan adanya Tokopedia ini, UMKM online lebih dapat memaksimalkan diri untuk memanfaatkan penjualan produknya secara online. Yang ketiga Lazada. Lazada adalah tujuan belanja dan penjualan online yang paling cepat berkembang di Asia Tenggara. Nah, target Lazada ini pelanggan di berbagai negara melalui media sosial. Strategi ini memiliki manfaat bagi Lazada dan dapat menargetkan mereka dengan pesan pribadi yang disesuaikan yang membuatnya sangat efisien untuk pemasaran. Nah, dari semua poin di atas dapat kita simpulkan bahwa UMKM harus bisa memilih platform mana yang sesuai dan lebih cepat untuk menjual barang dagangan mereka agar bisa dihasilkan keuntungan yang lebih optimal melalui e-commerce. Dari data di atas pula kita dapat simpulkan bahwa sekarang masyarakat lebih banyak memilih berbelanja online daripada harus ke pasar konvensional. Oleh karena itu, sekarang para UMKM bisa memperbanyak penjualan mereka dengan memakai metode C2C, yaitu customer to customer, sehingga mereka harus juga memilih pilihan mana pada platform mana mereka dapat menjajakan barang dagangannya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.